Water, earth, fire, air. Para sekelompok pemberontak dari negara api berusaha melawan dan membunuh Raja Api Ozai. Namun sayang, semua rencana yang telah mereka susun dengan rapi sia-sia saja. Rencana mereka gagal total, karena tanpa mereka sadari, ternyata putri Raja Api Ozai yaitu Azula telah menyusup masuk ke dalam kelompok mereka dan berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Azula pun menjebak mereka dan membuat mereka semua tertangkap oleh Raja Api Ozai. Tanpa banyak basa-basi, Ozai pun langsung membakar mereka hidup-hidup. Di saat itu juga, Ozai memberitahu Azula bahwa Komandan Zou memberinya kabar bahwa Zuko telah menemukan Avatar. Hal itu tentunya membuat Azula tidak senang, karena jika Zuko berhasil membawa Avatar kepada ayahnya, maka kesempatannya untuk menjadi Raja Api selanjutnya akan sirna. Azula pun langsung mengirim surat kepada Komandan Zou untuk memberitahu bahwa ia berjanji akan membantu Zou dalam menangkap Avatar. Di sisi lain, tim Avatar yang sedang dalam perjalanan menuju wilayah suku air utara, Aang tak sengaja melihat ada seorang yang terbang di dekat kota Omashu, sebuah kota milik kerajaan bumi. Kota Omashu adalah benteng terakhir kerajaan bumi yang sampai saat ini masih berdiri kokoh walaupun terus diserang oleh negara api. Melihat ada orang yang terbang ke arah kota Omashu itu, Aang mengira bahwa tak ada lagi orang yang bisa terbang selain pengendali udara. Aang pun langsung mengajak mereka untuk pergi ke kota Omashu terlebih dahulu. Kota Omashu memiliki penjagaan yang sangat ketat, dan tim Avatar berhasil masuk ke dalam kota berkat bantuan dari seorang pemuda bernama Jet. Kota Omashu adalah kota yang memiliki cara pengiriman barang yang unik. Barang-barang itu akan dikirim dengan sebuah kotak yang memiliki jalurnya masing-masing, yang tenaga penggeraknya memanfaatkan pengendalian bumi dan gaya gravitasi. Saat berhasil masuk ke dalam, Aang langsung mencari orang terbang yang sebelumnya ia lihat. Dan ternyata orang itu bukanlah pengendali udara. Ia hanya seorang anak biasa yang bernama Theo. Theo terbang menggunakan alat yang mirip seperti tongkat terbang yang dimiliki oleh para pengendali udara. Theo merupakan anak disabilitas. Ia memiliki seorang ayah yang sangat cerdas. Alat yang ia gunakan pun dibuatkan oleh ayahnya, dengan memodifikasi sedikit tongkat terbang para pengendali udara. Ayahnya bernama Sai. Ia merupakan seorang mekanik handal. Sai telah banyak menciptakan berbagai macam teknologi yang ada di kota Omashu. Di sana Theo juga menceritakan bahwa negara api telah menyusup masuk ke kota Omashu dan telah banyak melakukan teror pengeboman di berbagai tempat di kota Omashu. Mendengar hal itu, Aang pun memutuskan untuk singgah sebentar di kota Omashu untuk membantu menyelesaikan masalah pengeboman di kota Omashu. Di sisi lain, Pangeran Zuko, Paman Iroh dan juga Komandan Zou sedang memperkirakan tempat tujuan selanjutnya Avatar. Komandan Zou menduga Aang akan singgah di kota yang tidak ada pasukan negara apinya. Dan Zou juga mendapat informasi dari informannya kemungkinan besar Avatar berada di kota Omashu, di mana kota itu adalah satu-satunya wilayah kerajaan pengendali bumi yang tak bisa dimasuki oleh negara api. Dan tentunya hal itu berarti Pangeran Zuko juga tak bisa membawa pasukannya ke sana. Akhirnya Zuko memutuskan untuk pergi menyusup hanya berdua saja dengan Paman Iroh. Keesokan harinya, Aang dan Theo pergi ke suatu tempat yang sering menjadi asal-usul ledakan bom di kota Omashu untuk mencari tahu tentang teror pengeboman yang terjadi selama ini di kota. Sedangkan Katara tanpa sengaja ia melihat Sai yang ternyata menjalin kerjasama dengan mata-mata negara api. Sai memberikan sebuah gulungan kertas yang berisi rancangan teknologi miliknya kepada orang dari negara api tersebut. Saat Katara akan menghampiri Sai, tiba-tiba saja ada pemuda yang waktu itu membantu mereka masuk ke dalam kota Omashu.
Ia menarik tangan Katara. Ia memberitahu Katara bahwa saya adalah seorang pengkhianat yang selama ini membantu mata-mata negara api. Jet dan Katara pun berusaha mengejar mata-mata negara api tersebut. Dan ternyata mata-mata itu mengetahui bahwa Jet mengikuti dirinya. Mereka pun bertarung dan teman-teman Jet yang lainnya pun datang untuk membantu Jet. Awesome shooting there, Longshot. Setelah itu, Jet memperkenalkan dirinya kembali kepada Katara. Ternyata Jet adalah pemimpin dari pejuang kemerdekaan, suatu kelompok yang ia bentuk untuk melakukan perlawanan kepada negara api. Jet sangat berambisi untuk balas dendam kepada negara api, setelah orang tuanya menjadi korban serangan negara api. Jet kemudian membawa Katara ke tempat persembunyian. Di sana, Jet juga memperkenalkan kepada Katara para anggota pejuang kemerdekaan lainnya. Ada Longshot, Smeller B, Duke, dan juga Pipsqueak. Freedom fighters! Di sisi lain, Aang dan Theo sampai ke suatu goa yang Theo yakini merupakan sebuah tempat persembunyian negara api. Karena di sana terdapat banyak bahan peledak yang bisa diracik menjadi sebuah bom. Namun Aang malah melihat sebuah terpal yang sebelumnya digunakan oleh Jet ketika membantunya masuk ke dalam kota Omashu. Aang dan Theo pun bergegas kembali ke tempat mereka. Di sana, Aang membawa beberapa bukti dan menjelaskan bahwa Jet adalah pelaku teror pengeboman di kota Omashu selama ini. Namun, Katara malah membantahnya dan mengatakan bahwa ayah Theo lah pelakunya. Ia melihat sendiri bahwa saya telah membantu mata-mata dari negara api. Sokka dan Aang pun tak percaya dengan ucapan Katara. Katara pun kemudian pergi menemui Jet dan menceritakan hal sebelumnya itu. Dan Jet mengatakan bahwa memang dia dan kelompoknya lah yang melakukan pengeboman di kota Omashu. Jet melakukan itu karena merasa Raja Bumi sudah terlalu tua dan tak bisa lagi menjadi pemimpin kota Omashu. Jet juga kesal karena Raja Bumi sudah tak ingin lagi terlibat peperangan dengan negara api. Jet pun telah merencanakan pembunuhan terhadap Raja Bumi dan ayah Theo. Saya yang akan pergi ke istana untuk menyerahkan sebuah rancangan penemuannya kepada Raja Bumi, tak sengaja tertabrak oleh seseorang. Di saat itulah koper milik saya ditukar dengan koper yang di dalamnya terdapat sebuah bom milik kelompok Jet. Dan nantinya koper itu akan diledakkan saat diserahkan kepada Raja Bumi. Katara pun langsung pergi menemui Sokka dan Aang untuk meminta bantuan mereka menghentikan rencana jahat Jet. Namun saat mereka akan pergi, mereka malah bertemu dengan Pangeran Zuko dan Paman Iroh. Aang pun bertarung melawan Zuko. Sedangkan Katara dan Sokka bergegas pergi ke istana kerajaan menggunakan kotak pengiriman barang kota Omashu agar sampai lebih cepat ke istana. The end of the line may become... 2, 3! Untungnya mereka sampai tepat waktu. Katara menggunakan pengendalian airnya untuk memadamkan panah api dari Longshot yang akan memicu ledakan pada bom yang ada di dalam koper. Raja Bumi dan Sai pun terselamatkan. Di sisi lain, Zuko yang sangat menggebu-gebu bertarung dengan Aang, ia sampai menggunakan pengendalian apinya. Ia lupa bahwa ia tengah berada di kawasan musuh negara api. Para pasukan pengendali bumi pun datang untuk mengamankan kekacauan, dan Paman Iroh berusaha menghentikan Zuko. Paman Iroh juga mengorbankan dirinya agar Pangeran Zuko bisa melarikan diri. Di sana, Aang juga ditangkap oleh para pasukan pengendali bumi.
karena Aang juga terlibat dalam kekacauan itu. Seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.